Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah tentang keutamaan menyantuni mengasuh anak yatim. Para ulama menyepakati bahwa menyantuni mengasuh anak yatim merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW di surga nanti akan menempatkan bersanding dengan Nabi SAW. Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa riwayat, beberapa hadis tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama adalah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi, beliau menyebutkan sebuah riwayat. Satu ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, Ana awwalu man yuftahu babal jannah. Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Aku orang yang pertama membuka pintu surga. Lalu kata Rasulullah SAW, maka ketika aku buka, aku terkejut. Ada seorang wanita sudah mendahului aku membuka pintu tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada wanita tersebut, "Ma laki? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba sudah ada di hadapanku, sudah mendahuliku membuka pintu surga?" Lalu dia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Aku adalah seorang wanita yang keseharianku menanggung atau menyantuni atau mengasuh anak yatim." Sahabat PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti yang pertama adalah orang yang menyantuni anak yatim, beliau akan masuk surga lebih dulu. Sebagaimana masuk surganya seorang wanita tadi, lebih dulu masuk surga, lebih dulu membuka pintu surga dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, kemuliaannya sangat mulia sekali di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man dhamma yatiman," siapa saja yang mengikut sertakan anak yatim, man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah. Siapa saja yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupi kebutuhannya, maka ia wajib masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, orang yang mengambil anak yatim, menyantuni, mengasuh anak yatim, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyantuni anak yatim yang ketiga adalah disebutkan ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku ini orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya. Bagaimana caraku agar aku bisa melembutkan hatiku?" Lalu Rasulullah SAW memberikan saran kepadanya, "Kalau engkau mau melembutkan hatimu, maka santuni anak yatim. Asuh anak yatim." Bahkan dalam riwayat lain disebutkan mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana perbuatannya, ringan perbuatannya, mengasuh maka hati menjadi lembut. Oleh sebab itu, dengan kemuliaan yang disebutkan tadi, satu hal yang hampir saya lupakan adalah yang disebutkan oleh dalam Al-Qur'an bahwa orang yang menghardik anak yatim maka dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang mendustakan agama. Oleh sebab itu, maka santuni anak yatim, maka surga akan kita dapatkan. Surga akan ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.